Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Puji dan syukur yang tiada henti kita panjatkan keharibaan Rabb kita Allah tabaraka wa ta'ala atas petunjuk, hidayah, inayah, riayahnya Allah Rabbul Alamin. Dengan izinnya kita mampu menunaikan satu faridah Allah, salat maghrib berjamaah, duduk menunggu tibanya salat selanjutnya dengan zikrullah, mempelajari ilmu Allah, mempelajari tuntunan dari baginda Rasul Al-Habib sallallahu alaihi wasallam, terutama jamaah kaum muslimin. Yang kita kaji adalah asyraf al-ulum, ilmu paling istimewa, ilmu paling agung, ilmu yang punya keutamaan yang tinggi. Karena ilmu ini berbicara tentang hak Allah Rabbul Alamin. Ilmu tauhid yang kita kaji adalah kitab At-Tauhid fi Dhawi Aqidati Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kitab tauhid berlandaskan akidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan sebelum hari raya kemarin jamaah kaum muslimin, terakhir yang kita kaji adalah pembahasan as-sihru, hukum sihir, jenis sihir, dan apa hudud syar'inya bagi mereka pelaku sihir. Sebelum kita lanjutkan jamaah kaum muslimin, izin menyimpulkan sihir itu seperti disebutkan di sini pernyataan dari Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Ismun jami'un lima'anin mukhtalifah. Banyak versinya, banyak jenisnya. Ismun jami'. Semua yang menipu mata kita dari hakikat aslinya, itu adalah sihir. Untuk menghukumi sihir, kata beliau, yuqalu lisahir sif lana sihrak. Kita katakan kepada tukang sihir itu, tolong tunjukkan bagaimana sihirmu. Apakah itu sihir takhyil yang hanya menipu pandangan dan mata kita, sedangkan hakikatnya tidak berubah, atau hanya sebatas trik-trik khida', trik-trik tipuan yang kita tidak berilmu, nampak bagi kita itu sesuatu yang hebat. Atau sihir ta'thir yang punya pengaruh langsung dan pernah menimpa kekasih hati kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah disihir. Namun baginda Rasul juga mengajarkan kita jamaah kaum muslimin menjaga diri kita dari pengaruh syaitan dan pengaruh jahat sihir.
dengan zikir-zikir, wirid-wirid yang maksur dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lebih dari cukup. Kalau selesai salat tadi, ini bagi jamaah yang barangkali penasaran, kok di masjid kita tidak ada zikir bersama dengan suara yang dikeraskan. Kita berzikir. Justru kalau mau diadu tentang zikir, barangkali zikir kita lebih panjang, Pak. Kemarin dengan siswa saya di sekolah, saya mengatakan zikir yang kita tempel di depan kalian itu, ada satu zikir, kalau kalian baca selesai sholat, kamu dijaga dari semua pengaruh syaitan. Itu kamu baca, yang menghalangimu dari masuk surganya Allah cuma mati saja. Yang meninggal langsung temu surga. Apa itu? Punyaan, Pak. Ayat kursi, Pak. Kita baca selesai sholat, kita baca. Terjaga dari pengaruh syaitan. Kalau terpengaruh juga, qaddarallah wa ma syaa fa'al. Kita nisbatkan itu takdirnya Allah Rabbul Alamin. Itu tauhid, Pak. Ada zikir juga selesai sholat. Saya tanya ke siswa itu ada zikir itu di hadapan kalian itu. Kalau kamu baca setiap selesai sholat, Rasul mengatakan, diampunkan semua dosamu, hatta walau kana mislu zabadil bahri. Walaupun seperti buih di laut. Astagfirullah. Tiga kali selesai sholat. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 34. Mislu zabadil bahr. Sebanyak buih di lautan Allah hilangkan. Zikir banyak, Pak. 3 kul setiap selepas sholat. Ruqyah mandiri, baca sebelum tidur. Tiup di tangan, usap sekujur badan. Itu dilakukan oleh baginda Rasul. Menjagamu sampai kamu terbangun kembali. Nah, ini lebih dari cukup. Jadi beta tanya yang puhana zikir, kan hana lebih, Pak. Di satu tes itu pernah saya buktikan. Ira nejud ustaz zikir, jud. Ni tim dengar lah. Mengedengar payah ke kasih. Panjang zikir kita. Ketergantungan kita dengan Allah Rabbul Alamin harus jauh lebih kuat. Allahus Samad. InsyaAllah jamaah kaum muslimin, Allah jaga jamaah Bapak Ibu yang Allah muliakan dari sihir-sihir jahat, dari pengaruh-pengaruh syaitan yang jahat, dan Allah muliakan kita. Barangkali sabar seperti kata baginda Rasul, kalau memang kita salah satu korban dari jahatnya sihir ini, maka baginda Rasul mengajarkan kita. Datang wanita hitam dalam hadis Al-Bukhari. Wa inni usra'u ya Rasulullah. Aku sering kesurupan, tamang jin. Baginda Rasul ditanyakan, ajarkan aku sesuatu yang menghilangkan penyakit itu. As-sur'ah. Rasul mengatakan, kalau kamu mau aku ajarkan. Tapi kalau kamu mau bersabar, walakal jannah. Untukmu syurga. Dia mengatakan, ya Rasul, kalau seperti itu aku sabar saja. Akan tapi ya Rasulullah, tolong doakan kalau aku kesurupan tidak tersingkap auratku. Gue berdoa oleh Rasul supaya tidak tersingkap aurat. Ini kita nasihati juga jamaah kaum muslimin. Barangkali ada dari jamaah yang masih punya pengaruh buruk itu, walaupun sudah berusaha berikhtiar dengan jalan-jalan syar'i yang diajarkan oleh baginda Rasul, belum kunjung sembuh, maka kami gembirakan dengan hadis baginda Rasul, walakal jannah. Untukmu syurganya Allah Rabbul Alamin. Kita lanjutkan dengan izin Allah Ta'ala. Ini memang wasiat BKM, si malam sabuh tema. Kita masuk ke pembahasan maja'a fi at-tatayyur. Hukum tatayyur. Long pikihana na bagtay. Beberapa tahun yang lalu ini saya tanya ke BKM Masjid tentang jadwal pernikahan family. Pajan yang pah
menyasafar Ustaz, rap sabi kosong. Masih sekarang Ustaz, safar kosong, kayaknya tidak lagi. Kalau safar hampir selalu kosong. Terkejut saya, rupanya di Aceh ada juga. Padahal itu tradisi jahiliyah. Itu tatayur. Apa itu tatayur jamaah kaum muslimin? At-tatayur menyematkan, menisbatkan, atau meyakini makhluk apapun bentuknya sebagai sebab datangnya kesialan atau keberuntungan. Sia-sia, sial kita gara-gara ini. Ini beruntung kalau seperti ini. Itu tatayur. Dari kata tayr, burung. Tradisi Arab jahiliyah. Mau bepergian, mereka menerbangkan burung yang mereka miliki. Kayak kubah cicim sabo di rumah, Pak. Dia jadikan cicim atau burung itu di hadapannya, dia terbangkan. Sekiranya burung itu terbang ke sisi kanannya, burung berhadapan terbang ke sisi kanan, melewati bagian kiri kita. Bagian kiri kita. Kanan burung, kiri kita. Berarti di hadapan kita ada kesialan. Pasti na musibah apa? Anjir cak. Nah, Pak tanya lagi. Hana cicim kadang lain, Pak. Burung hantu, walahama kata Rasul. Burung hantu pun enggak boleh. Burung hantu hampir mayoritas masyarakat kayak kalian burung hantu naurung meninggal. Kalau burung hantu nyoka musibah, Pak. Kadang-kala terjadi seperti itu persis. Sebelum kita belajar tentang tauhid ini, Pak. Saya teringat itu masa-masa konflik. Duduk dengan guru saya di Daya, pesantren. Ini qadar Allah, kejadian sudah lama. Kita tidak tahu bagaimana di belakang kejadian itu. Kami duduk pertengahan malam. Tiba-tiba datang burung hantu, Pak. Ya tungku yang ke. Kamu musibah malamnya. Qaddarallah wa masya'a fa'al. Tidak berselang 1 jam, datang pasukan entah dari mana, dengan pakaian gelap, senjata panjang, itu ustadz saya diambil. Sampai hari ini kita tidak tahu kabarnya. Awai tapatih, Pak, nyapu burung hantunya. Tapi ketika kita kaji hadis Rasul, wala hama. Hana hubungan burung hantu. Tayang itu, Pak. Burung hantu, tapi itu berhala aja. Walahamah kata Rasul. Itu tatayur syirik yang diharamkan. Gak boleh nikah di Muharram, tatayur syirik. Tidak boleh bulan Safar, tatayur syirik. Gak ada hubungan. Dulu di zaman Rasul tidak boleh bulan Syawal, gejak Rasul bulan Syawal kamu kawin. Tatayur syirik. Angka-angka tertentu, Pak. Ketika kami di Jawa Barat itu banyak, sering kita masuk hotel, nomor leblah kahana 4. Siblah, 12, petbelah, leblah apa? Hancur. Tatayur syirik. Angka 4. Anak pertama dengan anak sulung atau anak bungsu. Atau apapun itu. Yang secara ilmiah, secara syari'iyah tidak ada hubungan secara langsung. Pamali-pamali khurafat seperti itu tatayur syirik yang diharamkan. Lebak tanya pada. Beblo sira malam. Yang natru ilmu lumpuh hubungan sira apa ngemalam. Beduk bak pintu. Kalau sekiranya itu kita katakan menghambat rezeki,
menghalangi keberuntungan atau lain sebagainya, itu tatayur, syirik yang haramkan. Nah, ini yang kita kaji jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala. Kita ambil hadis Abu Hurairah, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala la adwa wala tiara. Enggak ada penyakit yang dia bisa menyakiti yang lain, tertular kepada yang lain dengan sendirinya. Semuanya atas izin Allah. Kalau sebab ilmiah mengatakan ini penyakit ini menular, bisa kita yakini. Tapi hakikat yang menularkan itu hanya Allah Rabbul Alamin. La adwa, kata Rasul. Wala tiarah, tidak boleh tiarah. Menerbangkan burung. Baik dia terbangkan, atau mereka menunggu burung yang pertama kali terbang. Ini tradisi masyarakat jahiliyah. Ketika kafilah safar mereka ingin berangkat, geprehile batagoba. Burung yang pertama kali tiba, hoku ipa. Ipa uwi, kakak nak berangkat. Kiri, tak berangkat. Gepreh digate, kiri lom, hana berangkat. Kalau berangkat, berarti di hadapan itu ada kesialan. Itu tatayur. Harum. Syirik. Kalau bukan kecil, dan kecil itu dosa besar. Syirik besar. Kalau kita yakini burung itu mempengaruhi keberuntungan. Kalau sebatas kita mengatakan itu sebab, tapi yang mentakdirkan itu semuanya Allah Rabbul Alamin, maka kita katakan itu syirik kecil. Sama seperti di awal kajian dulu kita kaji tentang hukum istisqa bil anwa, menganggap turunnya hujan itu dengan rasi-rasi bintang, itu juga syirik seperti disebutkan oleh baginda Rasul. Nah, ini semua yang berkaitan dengan makhluk mendatangkan kesialan atau keberuntungan. Itu tidak ada, Pak. Tumbuhkan tauhid Allah. Tadi di ana, Pak, dari semenjak dia belia Allah. Walaupun makhluk kata Rasul dalam hadis sahih, berkumpul semua makhluk, jinnya, manusianya, untuk memudaratkanmu, maka tidak mudarat itu terjadi kepadamu kecuali Allah Tuhanmu menghendakinya. Walaupun mereka berkumpul untuk membuat keberuntungan untukmu, tidak ada datang keberuntungan, kata Rasul, kecuali Allah kehendaki. Ini penting tauhid ini. Aksi tauhid lebih penting, menumbuhkan tawakal, menumbuhkan usaha dan ikhtiar maksimal dan tawakal. Usaha pubuju, semuanya kita kembalikan ke Allah Rabbul Alamin. Fa idza azamta, kata Rasul, fatawakkal 'ala Allah. Ini narasi-narasi ini yang sedang berkembang, Bapak. Narasi kepesimisan, pesimis. Hilangnya rasa optimis. Ibro Tuhan tak cek lekur padim ke harga dolar orang Pak. Semayang hanjit pina. Padahal Rasul kan wa'mur ahlaka bis salah. Nahnu narzuquk. Rezekimu kami tanggung. Kamu perintah keluar kamu salat. You salat. Narasi optimis hilang, Pak. Ketika Rasul mengharamkan tatayur, Rasul mengatakan dalam hadis, wa kana yu'jibuhul fa'lu. Apa itu fa'lu? Fa'lu itu optimis yang tinggi. Galak Rasul. Ini kalau hilang optimis ini penyakit sekali, Pak. Pernah saya dapati guru tidak optimis untuk siswa. Kau puji ke guru dah. Dosen pesimis dengan mahasiswa. Itu apa Anda jadi guru, jadi dosen? Doakan dia kebaikan. Optimis. Wa kana yu'jibuhul fa'lu. Para sahabat bertanya, wa mal fa'lu ya Rasulullah? Al-fa'lu itu apa? Al-qawlu hasan atau al-kalimah al-hasanah.
kalimat yang baik. Takalan anak mit batat mutuah tak. Nyatanya aku kata ke ni Pak. Karena baru leh bulan je kaya. Batat tak artinya mutuah tak. Anak lah tak lempuh gampung kesuut leh mutuah tak artinya aron. Dalam pikiran lompat hidup mutuah. Dari bunuh hai temdu. Begitu orang tua kita dulu Pak. Mengikuti tradisi Rasul Al-Fa'lul Hasan. Optimis. Narasi optimis ini hilang di masyarakat. Padahal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu buku saya itu, saya sebutkan itu. Membangun optimisme. Rasul dikepung itu perang Khandaq, coba baca. Ibnu Mas'ud mengatakan, jangankan untuk pergi jauh, keluar kencing saja kami takut karena Madinah dikepung tentara sekutu. Rasul memecah batu besar mengatakan kita akan menaklukkan Romawi. Gepeh kita menaklukkan Persia. Dipukul sekali lagi kita menaklukkan Himyar dan Babul Yaman, pintu Yaman. Semua kita taklukkan. Ibnu Mas'ud mengatakan kami ke belakang saja enggak berani. Tapi Rasul optimis. Rasul pergi hijrah, kepala beliau dihargai penduduk Mekah. Dalam satu riwayat itu 1000 unta. Sabah oleh Nabi 1000 unta. Surakah mempersiapkan untanya dalam waktu yang lama atau kudanya. Surakah Ibnu Malik. Dia mengejar Rasulullah, jatuh kudanya, ngejar lagi jatuh. Rasul memberikan dia rasa aman, Rasul memanggilnya mengatakan, wahai Surakah, bagaimana menurutmu kalau kepalamu itu akan mengenakan mahkota Kisra, Raja Persia. Tangan dan kakimu itu akan mengenakan kalung Raja Persia. Tekem Surakah. Mungkin Rasulullah. Rupanya di masa Umar terjadi. Persia takluk. Diambil itu mahkotanya, diambil gelangnya, diambil sabuk-sabuknya. Dikenakan ke Surakah Ibnu Malik. Laki-laki Badui yang tubuhnya kotor penuh dengan debu. Mengenakan mahkota Kisra yang agung. Kekim Surakah, nyokelung, kan keron, kepegah li Nabi, ron pakai mantang kan keron. Optimis lah. Wa kana yu'jibuhul fa'lu. Kita ini, demi Allah kita katakan, lahir dari optimisme guru-guru kita dulu. Batat, gecok Pak Jaro. Kaget. Kamu baik. Kamu bisa, kamu mampu Pak. Narasi optimis ini yang harus kita tumbuhkan. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Penulis kitab kita mencantumkan satu ayat dari firman Allah, Quran surat Al-A'raf 131. Qala ta'ala, fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yatatayyaru bi Musa wa man ma'ah. Ini kalau bahasa anak sekarang ini apa? Relate dengan kondisi kita hari ini. Ketika mereka mendapatkan kebaikan, mereka mengatakan ini gara-gara kami. Kan bersih Pak lagi orangnya Pak. Yang gara-gara kamu. Fa in tusibhum sayyi'atun yatatayyaru bi Musa wa man ma'ah. Ketika tertimpa musibah keburukan, mereka menjadikan sial itu gara-gara Musa dan pengikutnya. Yang gara-gara tungku-tungkunya. Salah mereka. Mereka yang tidak boleh mengkritisi pemerintah, mereka yang tidak boleh ini, mereka tidak boleh itu, yang gara-gara urutnya. Ketika terjadi keburukan, dia menyematkan keburukan dan kesialan itu kepada mereka yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi ketika dalam kondisi keuntungan, mereka melupakan Allah, merupakan orang-orang saleh.
Mereka mengatakan, ini gara-gara kami. Gara-gara kamu, Pak. Ini jamaah kaum muslimin. Allah mengatakan, ala innama ta'iruhum indallah. Ketahuilah kata Allah, sesungguhnya kesialan mereka itu dari Allah. Allah. Takdir baiknya, takdir buruknya. Dan hakikat yang buruk itu bukan perbuatan Allah yang buruk, tapi sudut pandangan kita terhadap takdir Allah yang sempit. Tapi lagi tanya bro, Pak. Padahal hakikatnya wal khair kulluhu biyadika. Di tanganmu semuanya kebaikan. Butru level itu kita beriman. Level itu kita bertawakal. Kita tahu al khair kulluhu biyadik. Kalau datang dari Allah Rabbul Alamin, maka itu adalah segalanya kebaikan. Kita saja yang belum sadar, kita yang belum tahu, atau sudut pandangan kita yang sempit. Ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Kebanyakan mereka tidak tahu, kata Allah. Hansib ilmi, Pak. Maka ini kawan-kawan kita ini yang mendakwahkan tentang perihal bagaimana beramar ma'ruf nahi mungkar terhadap para pemimpin umat. Sabar. Tumpuikeun, Pak, sabar. Walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Banyak dari mereka yang tidak tahu. Hanya itu pula. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau sekiranya kita bertanya jamaah, tatayur ini, karena kita dari kecil mungkin dididik dengan nilai-nilai tatayur. Khurafat-khurafat di kampung, Pak, pamali-pamali itu. Dididik dengan itu. Tiba-tiba muncul tatayur karena sudah kita tradisi dan biasakan dan kita tidak ingin. Bagaimana supaya tidak terjerumus ke dalam kesyirikan? Dari hadis Abdullah ibnu Amr, beliau mengatakan man raddahu tiyaratu an hajatihi faqad asyrak. Barang siapa yang tatayur keyakinannya terhadap burung atau makhluk itu menghalanginya dari apa yang ingin dia lakukan, maka dia sudah melakukan kesyirikan. Tidak jadi kita melakukan itu gara-gara tatayur tadi, Pak. Tidak jadi kita membeli sesuatu karena sebelumnya kita sudah melihat apa gitu. Yang sifatnya tatayur. Dia sudah syirik kalau dia tidak jadi melakukan gara-gara faktor makhluk tatayur yang tidak ada hubungan sebab musabab dengan apa yang ingin dia lakukan. Mereka bertanya, qalu fama kafaratu dzalika? Bagaimana supaya aku bisa menebus dosa syirik itu? Tiba-tiba muncul, Pak, ini keinginan tatayur atau terbesit di hati rasa tatayur itu karena memang kita sebelumnya sudah terdidik dengan nilai-nilai tatayur. Maka di sini diajarkan kita doa dan zikirnya untuk menghilangkan dosa syirik tersebut. Ini harus dihafal. Ayyaqul, dia harus mengatakan Allahumma la khaira illa khairuka. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu. Kebaikan darimu saja. Wala tayra illa tayruka, dan tidak ada kesialan, keburukan kecuali ketetapanmu. Wala ilaha ghairuka, dan tidak ada Tuhan selainmu. Jadi tiga kata ini kita katakan, kata Abdullah ibnu Amr, itu sudah menebus dosa syirik yang dia lakukan dengan perasaan atau keyakinan tatayurnya. Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang bersumberkan darimu, tidak ada keburukan kecuali keburukan yang bersumberkan darimu, wa la ilaha ghairuk, dan tidak ada
al-ilah selainmu. Jadi kalau ada terbesit keinginan tatayur dengan kita bacakan itu sudah menjadi kafarah. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala. Qala al-Imam Asy-Syafi'i wa kanatil arabu fil jahiliyah idza lam yara ta'iran sanihan fara'a ta'iran fi waqrihi. Tradisi masyarakat jahiliyah, kalau mereka ingin bepergian, mereka menunggu hingga ada burung yang pertama kali terbang dari sisi mereka. Gekalan puna cicim. Ketika burung itu terbang, mereka akan melihat dia terbang ke arah mana. Kalau terbangnya ke sisi kanan si burung, melewati sisi kirinya si musafir tadi, maka dia menganggap di hadapan mereka itu ada kesialan-sialan. Tapi kalau sebaliknya, dia menganggap di hadapan mereka itu ada keberuntungan. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, kalau sekiranya tidak ada burung yang terbang, maka mereka akan mengganggu burung yang diam. Jadi nak cicim, hana dipa cicim kahek gepre hana dipa cicim pa. Kena berangkat hana aja deh. Jadi cicim yang hana ipa gepepa pa. Gefuluh cicim. Kalau dalam bahasa beliau di sini harrakahu, dia mengganggu dan menggerakkan burung itu sehingga burung itu terbang dan dia akan melihat kemana burung itu terbang. Saya tidak tahu tradisi burung ini melekat tidak dengan masyarakat kita. Hana. Nah lain selain burung. Kalau ingin pergi, ingin melakukan sesuatu, bisa jadi kita dengan apa kita kaitkan? Enggak ada. Menembak anak panah itu tradisi masyarakat jahiliyah. Gepelih anak panah, hoki pa anak panah. Tembak ke atas, jatuhnya ke sisi kanan atau kiri, atau apapun cara yang mereka lakukan, kemudian menyematkan kesialan dan keberuntungan dengan benda, angka, atau apapun dari makhluk yang mereka lakukan tersebut. Harrakahu min wakrihi liyatir. Mereka menggerakkan burungnya supaya burungnya terbang. Fayanzuru ayasluku tariqa asyaim au tariqal ayamin. Kemudian mereka menunggu burungnya akan terbang ke arah mana. Kalau terbang ke sisi kanan si musafir, maka di hadapan mereka keberuntungan. Kalau terbang ke sisi kiri, berarti sialan. Mungkin di kampung-kampung ada apa? Nyota prehnya motopu pun lewat. Oh BL ganjil, Pak Bet enggak ganjil. Atau BL genap, oh jejak. Atau warna apa yang pertama kali kita lihat dalam perjalanan kita? Ini warna merah atau warna apa? Atau apapun tradisi. Kalau masyarakat tumbuh dalam judi, hal-hal seperti itu mereka jadikan tradisi. Mengikat keberuntungan dengan warna, dengan angka, dengan tulisan, dengan benda dan lain sebagainya. Dan itu semuanya tatayur yang diharamkan. Fayushbih qaulan Nabi. Imam Asy-Syafi'i mengatakan ini mirip seperti apa yang dikatakan oleh baginda Rasul, aqirru tayra ala makanatiha. Biarkan burung itu di posisinya, baik ganggu bah. Itu kata Rasul. Kalau dia terbang, terserah dia mau terbang kemana, dan itu tidak ada hubungan dengan keberuntungan dan kesialan yang akan menimpamu. Biarkan dia sendiri, mau terbang, enggak terbang ya tidak. Ay la tuharrikuha fa inna tahrikaha wa ma ta'lamuna bihi minatira la yasna'u syai'an innama yasna'u fima tatawajjahuna lahu qada Allah. Yang terjadi itu hanya takdir Allah. Ini iman, tauhid harus menumbuhkan hal seperti ini. Tauhid inilah aksi dari tauhid. Lahir rasa qanaah.
lahir rasa tawakul. Dan mulut kita cuma mengeluarkan al-fa'lul hasan. Kalimat-kalimat optimis, kalimat-kalimat yang baik. God insyaAllah, God. Ya, ini tradisi yang sudah sedikit melekat dengan bangsa kita. Kalau kita ke Arab itu orang sakit dibawa ke mustasfa, tempat mencari sehat, Pak. Tanya orang sakit, tanya orang mau sakit lah. Dari nama saja itu sudah tidak mencerminkan keoptimasan. Orang Arab itu kalau pergi ke gurun pasir yang luas, yang kita tahu gurun pasir itu kalau sudah masuk, sangat besar kemungkinan untuk mati di dalamnya. Tapi bangsa Arab menamakan gurun pasir luas itu dengan mafasah, tempat keberuntungan. Tempat keberuntungan, mantan tamu enggak meninggal. Tapi begitu terdidik dengan rasa dan nilai optimis tadi. Nama-nama anak, menyikapi tingkah laku anak, itu harus kita tularkan di dalam keluarga kita jamaah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah, sehingga tidak ada yang keluar dari mulut kita, terutama untuk anak dan pasangan kita, kecuali kalimat-kalimat yang baik. Siapa tahu ketika kalimat itu keluar, berbarengan dengan takdir dan qadanya Allah. Rupanya itu doa yang diijabahkan. Batat tak gedi. Bantakun tak gedi. Rupanya itu takdir Allah. Dan itu istijabah Allah untuk doa kita yang keluar. Anak jadi baik. Itu konon kisahnya yang disebutkan dari ceritanya Imam Masjidil Haram, Imam As-Sudais, yang mengganggu ibunya masak dan beliau masih kecil, remaja, batat. Ibunya sudah menghidangkan makanan yang banyak untuk para tamu yang akan datang, rupanya dia bermain dengan makanan sehingga makanan itu tidak layak makan. Dia tanya putar pegal, Pak. Ibunya cuma mengatakan, pergi kamu ke Masjidil Haram, jadilah imam Masjidil Haram, Pak. Ajak masjid gede aja ke imam. Kalau kita sumpah serapah. Rupanya di situ takdir dan ijabah Allah untuk doa, Pak. Tajak ada Pak Ustaz, kejid anak ilung han tepat-tepat Ustaz. Doa kita. Kalimat yang keluar dari mulut kita itu tidak pernah keluar al-fa'lul hasan. Wa kana yu'jibuhu al-fa'lul hasan. Ya, ini narasi hari ini, Pak. Media sosial kita, tulisan kita, pembicaraan kita. Semuanya hampir jauh dari al-fa'lul hasan. Yang ada sumpah serapah. Waceh kamu mulai lagi. Dan ini banyak menyedihkan kita jamaah kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Faqal innama dzalika syai'un yajiduhu ahadukum fi nafsihi fala yasuddannakum. Apapun itu jangan pernah menghalangi apa yang ingin kalian lakukan, kata Imam Asy-Syafi'i. Baik angka, baik warna, baik benda, atau apapun itu. Kalau sekiranya tidak ada sebab musabbab syar'i yang menguatkan, atau sebab musabbab ilmi secara pengetahuan dibuktikan itu punya pengaruh langsung, maka meyakini yang tidak berpengaruh itu sebagai pengaruh, itu adalah syirik kecil yang diharamkan. Dia bukan pengaruh, kita yakini dia pengaruh. Beda halnya kalau sudah ditetapkan dengan keilmuan, itu punya pengaruh. Bawa anak berobat ke dokter, icek darah AB. Nya Ustaz sering sakit anak. Tatayur juga? Ya tidak tatayur, mereka punya ilmu medis yang membuktikan darah AB rentan untuk menerima penyakit. Itu enggak tatayur, tika lagi nya. Ada anjing di dalam rumah, rahmat dan kasih sayang Allah, malaikat enggak masuk, tatayur? Bukan tatayur, justru itu syar'i. Malaikat tidak masuk rumah yang di dalamnya ada anjing.
Malaikat tidak masuk, berarti rahmat Allah terputus. Rumah yang di dalamnya ada gambar, kata Rasul. Nah gambala rumah Pak. Anak tamang malaikat, anak tamang rahmat Allah. Pulau gambala masjid. Itu sembahyang rahmatan. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi patokannya itu ada enggak taksir syar'inya? Pengaruh secara syariah, pengaruh secara ilmu pengetahuan yang sudah dibuktikan. Kalau tidak ada, maka yang bukan sebab jangan jadikan itu sebagai sebab untuk kebaikan atau keburukan, keberuntungan atau kesia-sialan. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Itu mukmin. Kalau sudah berazam mau melakukan, lakukanlah. Setelah kamu lakukan, bertawakallah kepada Allah. Ingat pernyataan Imam Syafi'i, innama dzalika syai'un yajiduhu ahadukum. Itu cuma perasaan kalian. Beruntung dengan ini, sial dengan itu. Fala yasuddannakum. Jangan pernah jadikan itu menghalangi langkah kalian. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah menjaga iman, menjaga tauhid, sehingga kita berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin tanpa mensyirikkan Allah dengan sedikit pun apapun bentuk kesyirikan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.